Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuin dengan nomor induk mahasiswa 4250010610613. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 SMP Islam Al-Ikhlas dengan materi ciri-ciri orang beriman versi surah Al-Anfal ayat 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Pak Arun akan memulai dengan mengabsen. Namun terlebih dahulu, Ketua kelas silahkan pimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar PAI hari ini? Buku paket, pulpen dan tempat duduk sudah aman semua? Oke, baik. Pak Erwin akan absen satu persatu. Yang Pak Erwin panggil namanya, silahkan sebutkan satu kebaikan hari ini. Bisa? Baik. Aditya. Kebaikan hari ini Sholat subuh, Masya Allah. Aisyira. kebaikan aku tadi menolong teman. Menolong teman, Masya Allah. Terus Akira, Mayo. Hari ini berbagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, Masya Allah, berbagai macam kebaikan yang dilakukan hari ini. Ada yang berbagi, bersedekah, ada yang mijet temannya, ada yang berbagi kertas, ada yang menolong neneknya. Masya Allah. Terima kasih ya semuanya. Semoga kebaikan kita terus menerus istiqomah. Amin ya rabbal. Tujuan pembelajaran hari ini ada yang tahu? Tidak ada. Surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2. Ciri-ciri orang beriman. Versi surat Al-Anfal ayat 2. Ya, baik. Ada yang tahu sebelum buka buku? Tutup dulu bukunya, nak. Ada yang tahu ciri-ciri orang yang beriman versi Al-Anfal? Alel? Ketika mendengar nama Allah, ayat-ayatnya hatinya bergetar. Masya Allah, kok udah pada tahu Akbar? Jika dibacakan ayat Al-Quran, imannya bertambah. Masya Allah, Will. Al-Quran imannya lebih baik daripada orang lain. Masya Allah, kok udah pada bisa ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Kita review, kita kuatkan lagi apa yang sudah dipelajari mungkin di SD atau di luar, kita kuatkan lagi di SMP Islam Al-Ikhlas ini. Setuju? Baik.
Boleh dibuka buku paketnya? Sudah? Sudah? Baik. Boleh melihat papan tulis dulu? Tujuan pembelajaran kita surat Al-Anfal ayat 2. Suratnya berbunyi, ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya, Bella silakan. Baca surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kira-kira bergetar nggak hati kalian? Bergetar. Getarnya gimana? Duduk gitu. Masya Allah. Itu salah satu ciri-ciri orang-orang beriman. Versi surah Al-Anfal. Akila, tolong dibacakan artinya, nak. Artinya? Oke, terima kasih. Ayat ini, anak-anakku sekalian, menjelaskan hakikat keimanan sejati. Keimanan sejati, di mana hati tergerak oleh kebesaran Allah. Iman bertumbuh melalui kitabnya, wahyunya, dan jiwa berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penerapan nilai-nilai keimanan dalam keseharian, meningkatkan ibadah, menjaga akhlak mulia, hidup penuh keyakinan. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Hati gemetar saat disebut nama Allah. Iman bertambah saat ayat dibacakan. Hanya kepada Tuhan mereka tempat bertawakal. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas. Baik, kita lanjutkan. Pembacaan dan terjemahan surat Al-Anfal alhamdulillah sudah kita bacakan tadi. Berikutnya Pak Irun akan jelaskan sedikit asbabun nuzul. Surat ini atau ayat ini diturunkan di Madinah. Pasca perang Badar tahun 2 Hijriah. Surah Al-Anfal ini termasuk ayat ini diturunkan untuk memperkuat iman kaum muslimin pasca perang Badar. Karena perang Badar itu ujian para sahabat itu luar biasa. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Dan kalian harus tahu bahwa iman itu yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang melemah. Kemudian berikutnya adalah makna wajilat qulubuhum. Hati bergetar saat disebut nama Allah. Ini adalah ciri orang yang beriman yang keberapa? Yang pertama. Makna wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, adalah rasa takut agung dan sadar kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Maka pantaslah bergetar hati kita di saat nama Allah perasaan haru atas nikmat dan karunia-Nya. Kalau lagi sakit, gimana rasanya? Kalau lagi bahagia, gimana rasanya? Kalau lagi galau, gimana rasanya? Sedih.
Ya. Makanya segala nikmat harus disyukuri. Mau sakit, mau sehat harus bersyukur. Kemudian dorongan kuat untuk taat dan menjauhi larangannya. Kalau kita ingat Allah, apa di dalam pikiran kita? Kalau kita ingat Allah. Tuhan. Kalau kita ingat Allah, kira-kira apa yang ada di benak kita? Beribadah. Beribadah, betul sekali. Berdoa. Berdoa. Apa lagi? Berzikir, bertawakal, bersyukur, Insya Allah, berakhlak. Kalian luar biasa. Kelas 7E. Dorongan kuat untuk taat dan menjauhi larangan Allah. Peningkatan iman, meningkatnya kesadaran saat mengingat Allah. Iman bertambah kuat dengan mendengar ayat-ayatnya. Kemudian keyakinan termanifestasi dalam ibadah khusyuk. Kalau kita ingat Allah, ibadah kita tuh khusyuk banget, Nak. Ibadah kita khusyuk. Membentuk akhlak mulia. Adit, terima kasih. Membentuk akhlak mulia. Berikutnya, ciri yang kedua. Silakan kelompok Citra bacakan ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Iman bertambah saat dibacakan ayat Allah. Saat dibacakan ayat Allah. Kemudian berikutnya, Bella, silakan dibaca. Makna bertambah iman. Makna bertambah iman. Kepercayaan makin kebahagiaan menjalani pasti buruk banget. Oh ya, silakan Aisyah. Hati bergetar pada kekuasaan dan keagungan Allah. Pengetahuan pada Allah semakin bertambah. Terus lagi. Di bawahnya. Meningkatkan keimanan melalui Al-Quran. Menyiapkan pendengaran untuk ayat yang agung, ayat mengandung dalil kuat dan Mempengaruhi jiwa. Selanjutnya, Syula. Pentingnya tadabbur Al-Quran. pentingnya tadabbur Al-Quran adalah mendalamkan rasa lembut dan pemahaman wahyu. Terus membuktikan keyakinan melalui tindakan nyata dan iman sejati bukan melainkan praktik konsisten. Melainkan praktik konsisten. Kalau kita mau berbagi, semoga istiqomah setiap hari berbagi. Tindakan nyata itu apa sih maksudnya? Tindakan yang dilakukan dari diri sendiri. Ada lagi? Alel? Bahasa aku praktikkan, tidak dibayangkan saja. Dipraktikkan, bukan hanya angan-angan saja. Tapi kalau di dalam Islam, kalau niat sudah melakukan kebaikan, pasti dicatat oleh malaikat. Kalau dilakukan, maka pahalanya 2. Pahala niat sama pahala dilakukan. Ciri yang ketiga, Will, silakan. Ciri ketiga, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal. Akila. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Tawakal versus pasrah. Tawakal versus pasrah. Jeta. Tawakal, usaha, plus doa, plus serah diri. Pasrah. Tanpa usaha, ada menerima takdir. Pernah nggak kalian merasakan ini? Lebih mana? Pasrah atau tawakal? Tawakal. Semoga dengan pemahaman ini kalian lebih banyak bertawakal. Ingat, tawakal itu rumusnya
Usaha dulu. Baru kemudian doa. Setelah doa baru serahkan semuanya ke Allah, karena dialah yang menentukan segalanya. Setuju? Baik. Selanjutnya, implementasi perilaku tawakal. Enzo, silakan. Berdiri boleh jika tidak terlihat. Menjaga sholat dan bikin hadiah. Sabar dalam cobaan, cukup dalam iman, bersikap optimis dalam setiap keadaan, menjaga akal dan berkata, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berikutnya, diskusi dan refleksi. Diskusi dan refleksi. Ciri-ciri orang yang beriman ada berapa? 3. 1. Hati berkeras, 2. 3. Relevansi masa kini. 1. Meningkatkan 2. mulia dan kemuliaan manusia, 3. membangun optimisme dan kesadaran hidup, Tantangan implementasi. 1. saksi dan hidup di hukumnya hidup, 2. mengamati manusia dalam hidup, 3. dalam sesederhana, 4. Mari berbagi pengalaman dan strategi. Bagaimana Anda menginternalisasikan ciri-ciri ini dalam keseharian? Apa strategi kalian mengatasi tantangan dalam menjaga iman? Nanti kalian diskusikan di LKPD. Setuju? Baik. Berikutnya. Oke, baik. Pak Erin akan bagikan LKPD satu kelompok. Pak Erin akan bagikan 2. Ya, silakan. Ya, silakan pakai tanda pengenal untuk keluar toilet. Sudah? Silakan dibaca dan didiskusikan. Pak, tanggalnya di sini. Boleh. Hari ini tanggal 13 Oktober. Waktu pengerjaan 10 menit. Waktu pengerjaan 10 menit. Silakan berpendapat. Silakan berpendapat, sayang. Silakan berpendapat. Ya. Kamu mau ngerjain yang mana? 1, 2, atau 3? Semua. Ya. Oke, baik. Sudah cukup? Oke. Silakan duduk yang rapi, yang tenang. Kita akan mulai. Mari kita sambut penampilan presentasi dari kelompok Citra. Kasih tepuk tangannya Amir ya. Silakan. Satu kertas saja.
Ya, silakan. Boleh. Salam. Salam, silakan. Suaranya lebih kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan pertanyaannya sekaligus jawabannya kalian apa? 1. Bagaimana caramu meningkatkan keimananmu melalui Al-Quran? Apakah kamu memiliki metode khusus dalam baca atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Jelaskan. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan membaca arti-arti ayat tersebut dengan hati yang terbuka. Nomor 2. 2. Sebutkan 3 contoh penerapan ciri-ciri orang beriman dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamanmu. Membaca Al-Quran tiap hari, mendengarkan azan, merotal Al-Quran setiap hari. Mantap. Nomor 3. Studi kasus singkat. Bacalah skenario berikut dan berikan pendapat. Langsung jawabannya. Siti harus ngapain? Siti harus ikhlas, berdoa, memohon kepada Allah, dan beribadah. Mas, tepuk tangan buat kelompok Citra. Terima kasih. Berikutnya kelompok Shula. Tepuk tangan yang meriah. Silakan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain please. Ardan. Pertanyaan pertama, bagaimana caramu meningkatkan keimananmu melalui Al-Quran? Apakah kamu memiliki metode khusus dalam membaca atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Aku rutin membaca Al-Quran setiap hari. Dengarkan temannya, please, silent please. Hargai di depan. Sebutkan 3 contoh penerapan ciri-ciri orang beriman dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahaman. 1. Hati bergetar saat mendengar nama Allah. Ya. Nomor 2. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imannya bertambah. Ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nomor 3. Nomor 3. Bagaimana apa yang harus Siti lakukan yang nomor 3? Dengan menyerahkan diri dan hasil pada Allah, juga dengan terus berdoa pada Allah. Kasih tepuk tangan buat kelompok Shula. Silakan kembali. Kelompok ketiga jatuh. Kelompok Andi An-Naura. Silakan. Silakan, salam. Yang lain please, silent please. Hargai teman-temannya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan apa yang kita diskusikan pada soal nomor 1, yaitu soalnya bagaimana caramu meningkatkan keimananmu melalui Al-Quran. Apakah kamu memiliki metode khusus dalam membaca atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Jelaskan. Jawaban aku yang aku diskusikan adalah membacanya secara berulang agar ringan. Masya Allah. Nomor 2. Nomor 2, sebutkan 3 contoh penerapan ciri-ciri orang beriman dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya. 1. Apabila disebut nama Allah bergetar hati. 2. Senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan 3. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah imannya. Nomor 3, bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus Siti lakukan keadaan seperti itu? Siti harus bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang bisa mencapai nilai yang didapat dan sabar karena Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Masya Allah, tawakal ya. Baik, terima kasih Andi An-Naura dan Will. Silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Kelompok terakhir. Silakan Akbar dan Aisyah. Enggak apa-apa. Yang lain mohon diperhatikan. Salam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana cara meningkatkan keimananmu melalui Al-Quran? Apakah kamu memiliki metode dalam membaca dan bukan ayat-ayat Al-Quran yang jelas? Membaca ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari makna-makna. Masya Allah. Nomor 2. Sebutkan 3 contoh penerapan ciri-ciri orang beriman dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman. 1. Membaca Al-Quran setiap hari. Iya. 2. Usaha dan berdoa lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sholat 5 waktu dan berzikir. Masya Allah. Nomor 3. Bagaimana pendapat kelompok Aisyah dan Akbar? Apa yang harus dilakukan oleh Siti? Berusaha lagi ke depannya dan berdoa. Agar dikasih nilai yang bagus lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Kelompok Aisyah dan juga Akbar. Silakan. Ista'id. Anak-anakku semuanya. Kita sudah berdiskusi, kita sudah berpartisipasi, dan tadi kita sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak Erwin ada ice breaking. Yang menang dapat permen. Tidak dong. Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang menang dapat permen. Apa? Ice breaking 3S. 3S. Ada yang tahu? Ada yang tahu 3S? Sapa salam Muhammad. Sikut, sakit, sikat. Bisa? Oke, baik. Silakan cari pasangannya. Silakan cari pasangannya. Berdua. Silakan berdiri. Pasangannya boleh beda kelompok. Boleh. Berdiri. Bertiga ya. Ya kan? Di kelompoknya masing-masing. San. Boleh. Beda kelompok. Boleh. Saya karamel. Oke, baik. Itu udah kotak. Ini punya nanti. Jangan kalian berdua. Ya, silakan. Weh, permen. Waduh. Ya, bertiga ya. Ya, dengarkan perintahnya. Bintang. Ardan sama siapa? Sama Bintang. Ya. Permainan 3S dimulai. Pak Erwin contohkan sekali lagi. Jika Pak Erwin bilang sikut, pegang ikut. Jika Pak Erwin bilang sakit, pegang ikut. Jika Pak Erwin bilang sikat, ambil permennya. Oke, siap? Are you ready? Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Sakit. Disertai dengan kata-kata aduh. Sakit. Sikut.
Sikut. Sakit. Nah, sakit. Sakit. Sifat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kesimpulan dan hikmah. Kesimpulan dan hikmah. Yang pertama, silahkan Nopal baca nak. Yang mana? Oh, ciri-ciri orang beriman sejati. Hati bergetar saat disebut nama Allah. Bertambah saat beribadah yang bertawakal kepada Allah. Khadira, konsistensi, fondasi keimanan. Konsistensi fondasi keimanan. Iman sejati adalah praktik nyata, bukan sekadar teori. Yakini hati diucapkan lisan, dibuktikan melalui amal perbuatan. Konsistensi adalah kunci menguatkan dan menjaga keimanan. Itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Pahim tuh? Pahim tuh? Semoga kita semua bisa konsisten dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pelajaran macam-macam sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud-sujud lainnya. Bisa dipahami? Baik, Pak Irin akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.